Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu pada kajian ketiga. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan dalam mengaji. Qala muallifu wa nafa'ana bihi wa biulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Pasal ketiga, pembahasan ketiga ini membahas tentang makna la ilaha illallah. Makna daripada zikir la ilaha illallah. Ada ulama yang bilang la ilaha illallah itu maknanya adalah tidak ada Tuhan, yang ada Allah. Ada juga yang bilang tidak ada Tuhan selain Allah. Wallahu a'lam. Yang jelas la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, yang ada Allah. Kedua makna itu sebenarnya benar, hanya saja berbeda lafaz, berbeda kalimat. La ilaha illallah adalah afdhalu zikri. Zikir la ilaha illallah adalah zikir yang paling afdol. Zikir la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Bahkan Jenderal Sudirman ketika perang gerilya, beliau dalam keadaan paru-paru setengah karena penyakit tuberkulosis. Gak bisa kebayang perang gerilya mengelilingi hutan, lembah, sawah, gunung, dan lain-lain. Dalam keadaan paru-paru setengah, tapi sama sekali semenjak awal perang gerilya sampai akhir perang gerilya pada agresi militer Belanda, Jenderal Sudirman gak pernah yang namanya ketangkep sama Belanda. Nah, padahal pentolan-pentolan saat itu ketangkep semua. Soekarno ketangkep, terus Muhammad Hatta ketangkep, Tan Malaka ketangkep, terus Syahrir ketangkep. Hampir semua pentolan-pentolan Indonesia pada saat itu ditangkap sama Belanda. Tapi cuma Jenderal Sudirman yang gak ditangkap Belanda gara-gara agresi militer. Akhirnya ada salah satu perwira anak buahnya Jenderal Sudirman nanya, "Jenderal, kok kita ini selama perang gerilya alhamdulillah gak pernah ketangkap sama Belanda. Hampir dikepung sama Belanda tapi gak ketangkap sama Belanda. Apa sih yang membuat kamu bisa internya membuat strategi ini sehingga Belanda gak bisa nangkep?" Kata Jenderal Sudirman, "Saya punya 3 wapak. Saya punya 3 jimat. Sampai Belanda gak bisa nangkep saya." "Apa itu jimat nih?" "Yang pertama, saya nggak lepas wudhu. Saya selalu berwudhu, saya kentut terus saya wudhu. Saya batal wudhu, saya wudhu lagi. Apa yang membuat saya batal wudhu? Saya selalu wudhu. Saya nggak pernah lepas dari wudhu, saya dawam wudhu. Yang kedua, jimat saya sehingga Belanda tidak bisa menangkap saya adalah saya tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Dalam keadaan perang, dalam keadaan sakit, dalam di lembah atau di hutan sekalipun, saya tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Dan yang ketiga, saya tidak pernah putus zikir la ilaha illallah." Mana Panglima? Ini dia orangnya, Tuan. Panglima Sudirman. Jadi bibarokati zikir la ilaha illallah yang tidak pernah putus, Jenderal Sudirman nggak ketangkep sama Belanda pada agresi militer saat itu. Padahal semua pentolan ketangkep. Soekarno ketangkep, Muhammad Hatta ketangkep, Tan Malaka ketangkep, Syahrir ketangkep. Hampir semua pentolan saat itu ketangkep sama Belanda pada agresi militer. Tapi cuma Jenderal Sudirman yang kagak ketangkep. Apa berkahnya? Berkah daripada zikir la ilaha illallah. Jadi pada hari ini kita akan bahas nih makna la ilaha illallah. Sebenarnya maknanya dalam, maknanya luas. Cuman ini Syekh Salim mengikhtisarkan, meringkas daripada makna la ilaha illallah. Wa makna la ilaha illallah, adapun makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin fil wujud. Tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang berhak disembah fil wujud, dalam realitanya, illallah, kecuali Allah. Jadi di dalam realita kita, di dalam kehidupan kita, di dalam hidupnya kita, tidak ada yang patut kita sembah kecuali Allah.
Jadi seperti itu maknanya. Wallahu a'lam bishawab.